Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Hanyalah sesaat yang murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau kuatkan aku atas gunung-gunung dan lakukan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru. Apakah untungnya tertumpahnya darahku, kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani aku Tuhan, dengarlah penolong. Aku yang meratap kau ubah menari-nari, kain kabung kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Agar jiwaku nyanyikan mazmur bagimu. Janganlah berdiam diri wahai jiwaku, ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi nama-Nya, nama-Nya yang kudus. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan selalu diliputi dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan saat ini kita bersama akan memulai ibadah dengan berdiri dan menyanyikan Abadi Tak Nampak. Yang
Saudara, kebaktian kita hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini tema kita adalah jangan menyerah meski tidak mudah. Melalui tema ini diharapkan saudara sekalian dapat memahami bahwa Tuhan itu selalu memperhitungkan iman orang yang mau berjuang menjalani kehidupan walaupun sulit. Demikian juga diharapkan jemaat dapat mengambil langkah iman untuk menghadapi kesulitan yang ada karena percaya Tuhan pasti menyertai langkah kita. Adapun firman Tuhan yang mendasari tema kita saat ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 yang dicatat demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar, satupun tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita, kadang kita tidak menjalani hidup seperti yang Tuhan harapkan. Sehingga kita jatuh ke dalam berbagai kesulitan, hambatan, bahkan dosa. Marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan.
di awal ibadah ini mengakui segala salah dan dosa kita, supaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Karena yang membuat Tuhan tidak mau mendengar doa kita adalah segala kesalahan dan dosa kita. Dan saat ini saya undang jemaat untuk berdoa secara pribadi. Akuilah segala salah dan dosamu, mintalah kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Silahkan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami datang sujud di hadapan-Mu, mengakui salah dan dosa kami. Karena kesempatan ini sungguh sangat berharga dalam hidup kami. Karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hidup dan memperbaiki hidup kami. Dan kami percaya, bila dengan sungguh hati kami datang padamu, memohon pengampunan-Mu, dan siap berjalan kembali di jalan Tuhan, maka walaupun dosa kami merah seperti kirmisi, Tuhan akan putihkan menjadi putih seperti salju. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu ini, yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga sungguh-sungguh melalui ibadah kami di hari Minggu ini, kami boleh mendapat banyak kekuatan dari Tuhan, sehingga kami mampu bertahan menghadapi setiap persoalan dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ia yang tidak mengenal dosa, sudah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh iman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur hari ini, di hari Minggu ini, kami sehati datang pada Tuhan, hendak merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami. Oleh karena itu, biarlah melalui firman-Mu, perenungan akan firman-Mu, kami semakin dapat hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sandarkan perenungan kami saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima. Injil Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai 43, dicatat demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan Yairus memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab kata hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka.
dan berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Kata Yesus, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman, merenungkan firman, serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara, tema kita pada hari ini, jangan menyerah meski tidak mudah. Saudara, Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Saya ulangi, Matius 10 ayat 38. Di sana dicatat ucapan Yesus. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Saudara, ayat ini mau mengatakan Yesus mengerti kalau pergumulan itu selalu ada dalam hidup saudara. Selama saudara masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, namun begitu banyak orang dengan sombong dan pongah dan selalu mengatakan, "Aku tidak punya persoalan. Aku tidak pernah punya pergumulan." Saudara, dia menipu dirinya sendiri. Mengapa, saudara? Ada satu ayat lagi, saudara, dicatat dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus berkata demikian, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Saudara, firman Tuhan mau mengajarkan dan mau menegaskan lagi, setiap hari, setiap kita yang mau mengikut Yesus, mau tidak mau, harus berhadapan dengan pergumulan. Pergumulan apa, saudara? Yang jelas adalah saat saudara mau mengikut Yesus, maka saudara akan menjadi orang-orang yang selalu taat pada Tuhan. Namun dunia ini tidak mengajarkan saudara ketaatan pada Yesus. Itu sebabnya dikatakan, itulah pergumulanmu setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sadar benar, saudara, Yesus memahami bahwa setiap kita mempunyai pergumulan. Dan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini karena Yesus sungguh-sungguh tidak bisa tidak, hatinya tidak bisa tidak tertuju pada pergumulan-pergumulan saudara. Itu sebabnya saudara, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kisah Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Kedua peristiwa ini mau menggambarkan betapa hati Yesus tersentuh
kepada setiap orang yang mengalami persoalan. Saudara, begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus pada saat itu. Yesus tidak tertarik dengan orang yang banyak itu. Tetapi malah Yesus tertarik pada Yairus dan perempuan berdosa. Mengapa, saudara? Karena dalam pelayanan Yesus tidak mencari popularitas. Yesus tidak mengharapkan puja dan puji dari orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap ajarannya, terhadap pelayanannya. Terbalik dengan dunia ini, saudara. Saya berikan contoh. Di WhatsApp saya itu seringkali banyak dikirim, saudara, kata-kata bijak yang berasal dari firman Tuhan, yang diucapkan oleh pria, wanita muda dengan dandanan yang begitu luar biasa, dengan tato yang ada di kanan kirinya, masuk ke TikTok itu ya, saudara ya. Dan mereka berbicara di sana tentang firman Tuhan, bukan untuk menghakimi, saudara. Kadangkala yang dicari adalah untuk popularitas. Berapa view-nya? Saudara, itu tidak ada dalam pikiran Tuhan Yesus. Itu tidak ada dalam pikiran Tuhan Yesus. Sekali lagi saya tandaskan ini. Tetapi hati Yesus lebih tersentuh kepada Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Mengapa? Yang pertama, saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa hati Tuhan itu tersentuh pada pergumulan hidup setiap pribadi yang datang pada Yesus. Hati Tuhan begitu tersentuh kepada setiap pribadi saudara dan saya yang hari ini mengalami pergumulan-pergumulan yang sulit. Entah itu sakit penyakit saudara, yang sudah bertahun-tahun saudara harus hadapi sakit penyakit saudara. Entah mungkin pergumulan saudara dengan pasangan hidup saudara, yang mengecewakan hati saudara, yang menyakiti hati saudara. Belum lagi pergumulan dengan pasangan hidup saudara, yang sudah melangkah lebih jauh untuk memproses perceraian saudara dengan pasangan hidup saudara. Saudara belajar hidup taat pada Tuhan. Tapi ternyata buah yang saudara peroleh ternyata pergumulan ini. Atau juga mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan anak-anak saudara. Bagaimana anak-anak saudara mengecewakan saudara? Mereka jatuh dalam narkotika. Mereka jatuh dalam pergaulan bebas yang sangat luar biasa. Dan hari ini anak-anakmu terikat dengan situasi itu. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak bergumul? Saudara, sama halnya dengan Yairus. Dia begitu mengasihi putrinya. Dikatakan putrinya sakit dan hampir mati. Yairus punya uang, pasti punya uang banyak. Yairus punya kuasa, pasti dia punya kuasa. Tapi persoalannya dia datang pada Yesus. Mengapa, saudara? Karena hatinya, pikiran Yairus tertuju pada Kristus. Saudara, itu yang dimaksud oleh Yesus. Bahwa hatinya tersentuh pada setiap orang yang sungguh menyadari kesulitannya, sungguh menyadari penderitaannya, dan ia datang pada Yesus. Saudara, bukankah Yesus juga mengajarkan pada kita? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jelas hati Yesus sungguh tersentuh dengan penderitaan saudara. Sungguh hati Yesus tersentuh dengan kesulitan-kesulitan saudara hari ini. Dan hati Yesus tersentuh saat saudara ada di dalam keadaan yang tidak berdaya. Dan saudara sujud di hadapan Tuhan. Dan mengakui Yesuslah
yang mampu bekerja bersama saudara menyelesaikan pergumulan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah untuk menjalani hal ini, saudara. Kadang ketika kita berada dalam pergumulan yang sulit, maka yang kita cari adalah siapa orang yang bisa menolong saya. Dokter yang paling canggih, siapa namanya yang mampu menolong sakit penyakit saya. Saudara, bukan berarti saya tidak percaya pada pelayanan para dokter. Namun dalam pergumulanmu, mengapa engkau tanggung penderitaanmu sendirian? Gak bisa kita tanggung sendirian. Dan Yesus mengatakan, mari kepadaku, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hati Tuhan itu tersentuh pada imanmu yang tertuju pada Tuhan. Saudara, kalau dikatakan iman, secara umum dikatakan iman itu adalah kepercayaan dan ketaatan kita yang utuh pada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Yairus. Dia tunduk pada Tuhan. Apalagi perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin dulunya dia adalah seorang yang punya kekuatan. Entah itu harta benda dan lain sebagainya. Diceritakan bagaimana dia bertahun-tahun berobat, menghabiskan uangnya. Namun, tidak kunjung kesembuhan itu didapatinya. Saudara, dengan imannya perempuan ini, saudara, datang pada Yesus. Dia menerobos segala keterbatasannya. Mengapa saya katakan menerobos? Karena dia sungguh-sungguh, baik Yairus maupun perempuan yang berdosa ini, meninggalkan apa yang menjadi kebanggaan kekuatannya secara jasmani. Yairus kurang apa? Kepala rumah ibadat, punya kuasa, punya segala hal. Namun itu tidak dipakainya. Dia meninggalkan semuanya. Dan dia sujud di hadapan Yesus. Iman memampukan engkau untuk tunduk dan taat pada Tuhan. Demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kalau dikatakan sakit pendarahan, buat orang Yahudi, wanita ini sudah berganti status. Wanita ini sudah menjadi orang yang najis. Dia tidak boleh disentuh oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena orang yang menyentuhnya akan menjadi najis. Dapat saudara perhatikan wanita ini. Dia tidak berani datang di hadapan Tuhan dan sujud di hadapan Tuhan pada awalnya. Dia ada di belakang Tuhan. Dia menyadari bahwa dia najis dan tidak layak. Namun mata Tuhan tertuju pada kesulitan dan iman seseorang padanya. Bukan status sosialnya. Bukan jabatannya. Bukan kenajisannya. Tetapi kesungguhan orang itu untuk datang pada Tuhan. Itu sebabnya wanita yang sakit pendarahan ini, dia hanya memegang jubah Yesus. Saudara, yang membuat saya semakin merenung lebih dalam lagi. Coba saudara perhatikan, begitu banyak orang yang ada di sekitar Yesus. Yang bersentuhan dengan Yesus saat itu. Namun tidak terjadi sesuatu apapun dalam diri mereka. Hanya wanita ini saja. Ketika dia menjamah jubah Yesus, bersentuhan dengan Yesus, maka sakit penyakitnya menjadi sembuh. Apa artinya, saudara? Banyak orang mengikut Yesus bukan untuk menjadikan imannya semakin tertuju pada Tuhan. Tapi seringkali mereka menjadi orang-orang
yang hanya senang berkumpul, mau lihat apa yang terjadi, mau lihat apa sebenarnya yang sedang terjadi di sekitarnya. Saudara, ini yang mereka harapkan. Tapi ternyata Yesus tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Saudara, saya teringat dengan satu peristiwa, saudara. Diceritakan pada saat Yesus ada di Nazaret. Dia melayani di Nazaret. Tidak ada seorang pun yang percaya pada Yesus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan di sana, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Tidak terjadi mujizat yang banyak di sana. Karena begitu banyak orang menolak Yesus. Bukan beriman pada Yesus. Saudara, tadi di awal renungan ini saya katakan pada saudara, Yesus tersentuh hatinya pada pergumulan saudara. Dan hati Yesus semakin tersentuh ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan taat seutuhnya pada Kristus. Artinya mau melibatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu. Apakah sampai hari ini saudara masih mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Atau saudara mau memberikan tempat buat Tuhan bekerja secara pribadi dalam hidup saudara? Ketika saudara katakan, Tuhan, aku sudah lama mengalami penderitaan ini. Dan aku sudah gak kuat lagi, Tuhan. Dan Yesus mengatakan ini hal yang ketiga. Percayalah kepadaku. Saudara perhatikan Yairus. Pada saat Yairus bersama dengan Yesus mau datang ke rumahnya agar Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Di tengah jalan malah bertemu dengan wanita yang sakit pendarahan. Ini menghambat waktu. Yang seharusnya mereka bisa tiba di rumah Yairus dengan cepat. Tapi malah Yesus melayani wanita yang sakit pendarahan ini. Saudara, jadi setelah Yesus melayani wanita yang sakit pendarahan ini, ada orang yang datang pada Yairus. Udah, jangan menyusahkan guru lagi. Anakmu sudah mati. Kalau saudara ada dalam posisi Yairus saat itu, kira-kira apa yang akan saudara pikirkan? Atau tindakan apa yang akan saudara lakukan? Saudara, kalau saya ada dalam posisi Yairus saat itu, saya akan menyalahkan wanita yang sakit pendarahan ini. Kenapa dia harus hadir di tengah-tengah pergumulan saya? Seharusnya anak saya sembuh. Tapi gara-gara perempuan ini anak saya mati. Saya kesal mungkin saat itu. Saudara, namun dan di tengah-tengah pergumulan Yairus ini, Yesus mengatakan, jangan takut, percayalah. Yesus juga berbicara pada saudara. Ketika hari ini saudara tidak melihat jalan lagi. Dan semua orang mengatakan jalanmu tertutup. Dan Yesus mengatakan, jangan takut, percayalah. Ucapan yang sama yang diucapkan kepada Yairus, Yesus ucapkan juga pada saudara hari ini. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Begitu Yairus sampai di rumah, saudara tahu adat istiadat orang Yahudi kalau ada yang meninggal itu ramai. Menangis, menyanyi puji-pujian, begitu saudara ya. Dan itu sudah tanda lagi saudara buat Yairus yang sudah dikuatkan Tuhan. Dan kemudian dia melihat keadaan yang sesungguhnya. Mungkin di tengah perjalanan ke rumahnya Yairus berpikir mudah-mudahan berita ini salah. Namun ternyata dia melihat sendiri apa yang terjadi di sekitarnya. Saudara, jangan engkau membiarkan keadaan di sekitarmu membutakan imanmu pada Tuhan. Dan Yesus meneguhkan lagi, ayo kita jalan terus naik ke atas. Saudara, dan Yesus mengatakan pada putri dari Yairus, talitaku,
"Hai anak, bangunlah." Apa artinya? Yesus mau mengatakan, tidak ada satu keadaan apapun, bahkan yang disebut dengan kematian, yang dapat menghalangi perjumpaan Yesus dengan orang yang dikasihinya. Saudara, itu yang membuat kita saat ini dapat mengatakan, tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi Yesus untuk bertindak, bekerja dalam hidup saya. Mungkin hari ini saudara masih terus berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Karena pasangan saudara dipanggil Tuhan. Atau orang-orang yang saudara kasihi dipanggil Tuhan. Saudara mulai bertanya-tanya kemana dia pergi. Firman Tuhan mengatakan, dia ada bersama dengan Yesus yang mengasihi kekasih-kekasihmu ini. Yesus sungguh tahu apa yang dikehendaki saudara. Dan Yesus pun mengerti apa yang harus dilakukan Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun, kata firman Tuhan, yang mampu memisahkan kita, artinya Allah, dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, melalui peristiwa ini, saya ingin mengatakan pada saudara, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, seperti apapun keadaanmu, Yesus mengatakan, hatiku tersentuh untuk pergumulanmu. Apalagi ketika engkau datang pada Yesus, dan engkau mau tunduk dan taat pada Yesus. Meski orang-orang di sekitarmu mengatakan mustahil. Firman Tuhan mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya harap firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan saudara. Di tengah-tengah perjuangan hidup saudara, jangan menyerah. Meski perjalanan ini tidak mudah, namun Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan berkati saudara. Amin. Marilah kita bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani,
menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli mendatang. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah di hari Minggu ini yang boleh kembali memberikan kami jalan terang dalam perjalanan hidup kami. Kami diajar Tuhan untuk berjuang dan bertahan di dalam iman kami yang sungguh, apapun pergumulan dan kesulitan kami. Dan kami diingatkan, hati Tuhan memang tersentuh untuk setiap pergumulan pribadi kami, untuk iman yang sungguh pada Tuhan. Dan kami diajar untuk selalu bersandar pada Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami bila dalam perjalanan hidup kami lebih mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kami, alat-alat yang ada di sekitar kami, tanpa pernah mengucap syukur untuk segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini juga
Kami berdoa padamu dalam ketulusan hati kami. Peganglah tangan kami, agar kami tidak gemetar menghadapi kesulitan hidup kami. Biarlah damai-Mu, sukacita-Mu menyertai perjalanan hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada, dan secara khusus untuk GKI Wahid Hasim. Kiranya Tuhan menolong setiap gereja-Mu, menolong setiap orang yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dan Tuhan juga menolong setiap aktivitas pelayanan gereja-Mu, sehingga sungguh banyak orang diberkati dan dikuatkan dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini untuk bangsa kami yang terus-menerus berusaha untuk bisa menjalankan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Kami percaya dengan berjalannya vaksinasi tanpa satu gangguan apapun akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia untuk mengatasi COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga setiap hal yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan damai sejahtera-Mu di bumi Indonesia ini. Kiranya melalui pemerintah, nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini untuk keluarga kami. Tuhan sertai keluarga kami di dalam setiap pergumulannya. Dan biarlah setiap pergumulan yang dihadapi anggota keluarga kami dapat diselesaikan karena campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, secara khusus kami juga berdoa untuk perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli mendatang. Tuhan, siapkan hati kami, sehingga di hari-hari ini pikiran dan hati kami tertuju pada Engkau yang sudah berkarya melalui kayu salib-Mu. Sehingga setiap kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Setiap kami boleh hidup kembali di dalam Tuhan. Setiap kami boleh hidup bersandar di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan perjamuan kudus mendatang. Sehingga melalui perjamuan kudus banyak orang terberkati. Tuhan Yesus, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syafaat kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar, atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk dari syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Dengan
jemaat diundang untuk berdiri dan kita bersama akan berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali kami boleh datang padamu pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberi kesehatan pada kami. Engkau memberi kesempatan yang baik pada kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih Engkau juga telah berikan firman-Mu pada kami. Engkau mengingatkan pada kami kalau walaupun dalam kesulitan perjalanan hidup kami, apapun Engkau akan menyertai kami, memberikan kekuatan pada kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Engkau berikan kesempatan pada kami membawa persembahan padamu. Biarlah boleh merupakan penyerahan diri kami padamu. Bapa, tolong berkati penatua yang mengelola persembahan ini, supaya boleh berguna untuk aktivitas yang muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jelas seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan sesat, pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.